Halo semuanya, assalamualaikum, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan mereview film yang berjudul Fabricated City 2017. Diawali kisah dengan pertempuran di dalam game antara pasukan yang dipimpin Kapten Kwan, di mana pasukan ini mempunyai misi untuk menjinakkan bom yang ada di dalam gedung. Dalam pertempuran itu Kapten Kwan tampil hebat, di mana ada seorang pasukannya yang terkena tembak, namun Kapten Kwan tidak memutuskan untuk menyelesaikan misinya. Dia lebih memilih menyelamatkan temannya. Setelah itu, Kapten Kwan mati diserbu oleh musuh. Tapi alhasil, untungnya, teman-temannya berhasil menjinakkan bom tersebut. Di dunia game, dia dikenal sebagai dewa atau kapten. Tapi di dunia nyata, ia adalah mantan atlet nasional taekwondo yang sekarang bekerja menjaga warnet yang bernama Kwon Yu. Di saat dia lagi asik bermain game di warnet, tiba-tiba ada bunyi HP di dekatnya dan ternyata HP tersebut adalah milik seorang wanita, dan ia disuruh mengantar HP tersebut dengan imbalan 800.000. Pada saat mengantar HP itu dia memasuki rumah wanita tersebut dan mengembalikan HP tersebut dan mengambil upahnya. 여기 문 열어놓으면 위험하니까 꼭 잠가요. Keesokan harinya, tiba-tiba Kwon Yu ditangkap oleh polisi karena telah melakukan pemerkosaan dan pembunuhan terhadap wanita yang HP-nya ia kembalikan semalam. Namun, Kwon Yu tidak pernah melakukan hal itu. Ia bilang ia dijebak, tapi apalah daya, semua yang diselidiki dan hasil forensik menuju ke Kwon Yu. Di sisi lain, ibunya juga tidak percaya bahwa anaknya melakukan hal sekejam itu. Ibunya datang ke pengacara untuk meminta bantuan. Namun, di persidangan menjelaskan bahwa Kwon Yu benar-benar melakukannya. Dan, dalam keputusan hakim, dia diasingkan selama 10 tahun dan ditempatkan di penjara, yang semua tahanannya pernah melakukan hal yang mematikan, seperti tuduhan Kwon Yu ini. Di dalam penjara itu, ia selalu mendapatkan hinaan dan kekejaman dari tahanan lain, karena telah melakukan pemerkosaan anak di bawah umur. Keseharian Kwon Yu di penjara, dia selalu mendapatkan pukulan atau dihajar oleh anak buah dari orang yang berkuasa di penjara tersebut. Tetapi, dia selalu menahan pukulan itu, sambil ia berlatih ketahanan. Suatu hari saat makan siang Kwon Yu melihat bos penjara, yang lagi makan, dengan tatapan tajamnya. Di mana, bos penjara yang tidak senang. Ia menyuruh anak buahnya mengajar Kwon Yu. Namun dengan keahlian taekwondo, ia dapat menaklukkan bos penjara. Setelah itu, Kwon Yu mendapatkan panggilan bahwa ada tamu, dan ternyata tamu itu adalah sang pengacaranya. Dia membawa surat kematian ibunya, dan menyuruh Kwon Yu untuk tanda tangan. 저번에 나 꺼내준다고. Setelah kematian ibunya, Kwon Yu selalu dalam bahaya di dalam penjara, karena sebelumnya telah mengalahkan bos penjara. Di saat siang hari, anak buah Ma ingin menyerang Kwon Yu. Namun bos penjara yang tidak sabaran langsung menyerang Kwon Yu. Dengan sigapnya ia juga sudah menyiapkan pisau di tangannya dan bos penjara terkena di bagian mukanya. Dan Kwon Yu pun menusuk tubuhnya dengan pisau di tangannya. Ternyata ini adalah strategi Kwon Yu.
agar bisa kabur dari penjara. Setelah berhasil kabur, kehidupan Kwon Yu malah semakin tidak tenang, karena ia terus dicari oleh polisi dan menjadi buronan. Dalam pelariannya, Kwon Yu bertemu dengan warga asing yang sedang mengalami kemogokan, dan Kwon Yu pun menolong orang tersebut dan mendapatkan tumpangan, dan Kwon Yu meminta diantarkan ke bandara. Setelah itu, ia menemui pengacaranya dan menanyakan soal kematian ibunya. Namun, pengacara itu malah memanggil polisi. Untungnya, Kwon Yu berhasil kabur. Lalu, ia kembali ke warnet yang biasa ia bermain game dulu. Ia menemukan video yang menjelaskan bahwa ia tidak bersalah. Lalu, temannya menyuruh dia untuk bertemu di kafe. Setelah itu, ia bertemu dengan teman gamenya di kafe. Dan kagetnya ternyata teman gamenya adalah seorang wanita. Dan temannya membantu Kwon Yu, dan temannya membawa Kwon Yu ke tempat rahasia untuk bertemu dengan tim yang ada di gamenya yang Kwon Yu pimpin di dunia gamenya. 여배개미 지방대학 건축과 데몰리션. 데몰리션이 여긴 용도사. 용산의 몰락과 함께 Setelah itu mereka menganalisa kejadian yang terjadi pada Kwon Yu dan menemukan bukti mobil yang selalu terparkir di setiap kasus pembunuhan akhir-akhir ini. Dan Kwon Yu langsung mencari pemilik mobil tersebut. Di dalam pencariannya, ia mengikuti seseorang dan menemukan hal yang sangat mengejutkan, bahwa di rumah itu terjadi pembunuhan.